Halo, 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 halo. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar. Amanda Pohan Will be your host for this podcast. Hai teman bergurau, selamat datang kembali. Halo, halo. Halo teman bergurau, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Di tengah kondisi kayak sekarang ini ya, pokoknya yang paling penting adalah kesehatan yang terus harus dijaga. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, kita juga harus mengikuti semua protokol yang ditetapkan sama pemerintah ya, Nat ya? Pastinya dong, kita dimanapun kita berada, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, kita juga ini sekarang podcast kita tetap menggunakan conference call, jadi karena PSBB juga, jadi kita via Zoom call, jadi kalau misalnya ada suara agak naik turun, mohon dimaklumi saja kalau begitu. Ya, tapi kita selalu memberikan yang maksimal nih untuk teman bergurau. Sama seperti episode kita di minggu ini, Nat. Di episode kali ini, kita juga ingin menghadirkan cerita baru dari teman-teman kita yang luar biasa. Selain kita akan ngobrol soal perjuangan mereka waktu merantau dulu, waktu zamannya kuliah, lalu sampai membangun bisnis dia yang pastinya teman bergurau sudah tahu nih nama brandnya. Nanti kita akan minta mention sama yang punyanya langsung kali ya, gitu ya, Nat ya? Pastinya dong, gue aja udah penasaran banget. Intinya adalah, mungkin gue kasih prolog sedikit ya. Mereka itu berdua, mereka sahabatan, mereka punya satu brand ini udah cukup lama, dan mereka sempat tinggal di Melbourne, dan mereka itu roommate. Kan? Kayaknya luar biasa nggak tuh? Penasaran nggak sih, Da? Lu udah paling hafal karena lu salah satu loyalty klien yang mereka kali ya? Oh iya Lu dong, karena gue selalu sering cepet-cepet order, Bo. Ya udah, kita langsung aja ya, kenalin ya, Da ya. Kita kenalkan bintang tamu kita hari ini. Ada founder dari Pura, ada Putri dan Kara. Halo Put, hai Kara. Halo. Halo. Halo Putri, Kara, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, terima kasih loh waktunya untuk bisa ngobrol sama kita di podcast Waktunya Bergurau. Dalam keadaan seperti ini, pasti kalian juga tetap sibuk ya, walaupun di rumah dan bersama anak-anak juga. Malah lebih sibuk kayaknya kalau di rumah sama anak. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih sama Putri dan Kara soal yang tadi kita disampaikan, Nat, dari mulai kuliah sampai bisnis dia yang luar biasa saat ini. Langsung saja kalau gitu kita mulai. Ini dia podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Oke, Putri dan Kara, tadi aku sempat share juga ya ke teman bergurau, kalau dulu tuh sempat tinggal di Aussie waktu di Monash University ya, dan kalian juga sahabatan nih, dan sampai roommate. Mungkin bisa share lebih detail lagi, kalian dulu ngambil jurusan apa, terus sekarang juga pasti lagi sibuk sama Pura kan? Nggak ada hubungannya sama sekali sebenarnya sama fashion, jadi aku benar-benar belajar tuh tentang ya mungkin lebih gimana caranya memanage perusahaan aja kali ya, karena aku benar-benar belajar itu bisnis. Oke. Satu jurusan sama Kara? Kalau aku waktu di communication, jadi sebenarnya aku majornya tuh di marketing, public relations, sama journalism. Jadi nggak ada hubungannya juga sama fashion. Oh, wow. Jadi luar biasa banget. Terus kalian sempat tinggal di Melbourne berapa tahun tuh berarti ya? Ntar ngitung dulu ya. Kita kapan sih nyampe? Gue lupa kayaknya jadinya. Gue duluan ya. Kayaknya aku nyampe di 2006 akhir. Jadi kita juga ya. Gue 2017 setengah. Tapi gue stay-nya lebih lama daripada lo. Gue lanjut kan habis itu. Jadi kayak gue 5 tahun. Gue balik tuh 2013. Gue 4,5 tahun. Kita gapnya dikit sih ya. Gapnya dikit. Oh, Kara sempat kerja juga di sana setelah... Aku sempat lanjut kerja di situ juga soalnya. Oke. Kerja di bidang fashion atau lebih ke bisnis atau industri apa tuh lebih pas lagi kerja di situ? Waktu pas kuliah, aku banyak ambil part-time job di retail yang otomatis jadi jatuhnya juga ke fashion ya. Yang pertama itu sebenarnya juga retailnya tuh toko sepatu, makanya mungkin ujung-ujungnya emang sukanya banget sama sepatu. Kerjaan pertamaku yang bener dapet gaji sendiri itu tuh di toko sepatu. Beberapa kali juga di retail konsep store yang lain, jadi fashion yang lain, baju dan lain-lain lah, pernah beberapa tempat. Tapi setelah kuliah itu
masuknya sebenarnya ke banking, walaupun sebenarnya di bagian marketingnya. Kalau Putri sempat kerja juga atau di sana? Aku pernah kerjanya part-time, dan pertama kali aku kerja part-time itu waktu itu di toko jam sama jewelry gitu. Oke. Jadi itu pertama kali banget, tapi setelah kuliah aku langsung pulang sih. Oke. Berarti ini dari ceritanya Putri sama Kara, dua-duanya sebenarnya nggak ada background fashion ketika ngambil kuliah di Aussie, tapi hobinya udah kelihatan nih, Kara sempat di retail di sepatu, terus Putri pun lebih ke jewelry, yang mana itu jadi pura kan, maksudnya jadi ada konsep itu ada di pura gitu ya. Betul. Iya. By the way, nyebutnya sekarang tuh PVRA. Oh, ya. oke. Sebenarnya gue juga mau tanya sih dari awal. Gimana cara bacanya yang benar? Awalnya tuh memang pura bacanya karena gabungan sama nama kita berdua kan, Putri Kara. Iya. Terus tapi di akhir tahun lalu ya, 2 tahun lalu ya. Aduh, gue jadi lupa ini deh. 2 tahun lalu. Kita udah ganti nyebutnya jadi PVRA, tapi untuk spellingnya tetap sama. Alright. Oh, jadi PVRA ya. Oke. Alright. Nah, tadi kita balik lagi deh ke tadi ke zamannya kalian kuliah. Tadi kan sempat di-mention bahwa kalian ini adalah roommate ya. Jadi bener nggak sih kalau PVRA ini muncul dari obrolan-obrolan kalian di kamar gitu, yang kayak kita mau ngapain ya, mau bisnis sampingan, mau apa. Jadi PVRA ini tercetusnya karena apa sih waktu itu di Melbourne, inget nggak sih? Sebenarnya nggak di Melbourne sih tercetusnya. Itu tercetusnya sebenarnya pas setelah kita udah balik ke sini gitu. Pas di Melbourne sih kayaknya cuman hidup saat itu aja ya, nggak kepikiran untuk iya. Tapi kan setelah balik ke sini, ya kan kita masih suka ketemu, suka pergi. Itu waktu itu lagi di salon ya. Biasalah 2 cewek nggak ada kerjaan, lagi ke salon weekend. Ngobrol-ngobrol sambil ngayal-ngayal, ngapain ya enaknya. Kita waktu itu kerja masing-masing ya. Maksudnya kerja di company company yang berbeda lah gitu. Maksudnya kita kerja as professionals dulu. Iya, di sini sebenarnya kita kerja juga lumayan lama sih, di perusahaan-perusahaan lain ya. Oke. Lagi ngobrol-ngobrol ngapain ya enaknya, mungkin tuh udah fase-fase jenuh kali ya. Fase-fase kayaknya enaknya kalau misalkan punya bisnis sendiri gitu. Kira-kira bikin apa ya? Awalnya sih dari situ, dari ngobrol-ngobrol gitu. Dan ya itu kepikiran sepatu plus jewelry karena gabungin 2 interest kita, dan belum ada waktu itu di market lokal gitu yang ada produk rupa ya. Jadi itu kenapa kita kepikiran coba yuk bikin sepatu cuman yang ada beads-nya gitu di semua sepatunya. Oke. Dan it works ya. Itu sangat jadi kayak pertama kalinya ada sepatu dengan kombinasi antara sendal dan jewelry tadi bikin PVRA jadi naik gitu ya. Maksudnya yang kayak jadi pembeda sama yang lain gitu kali ya. Makanya langsung bisa masuk ke industrinya sendiri, iya nggak sih? Iya, itu juga menurutku faktornya gede banget sih. Mungkin ada gitu brand lain yang pernah ngeluarin hal yang mirip, cuman nggak satu brand concentrated khusus untuk itu gitu. Pada saat itu kalau ibaratnya kan Instagram tuh lagi naik-naiknya kan, nggak kayak sekarang. PVRA ini dari tahun 2015 ya? 2000. Iya betul. Oke, berarti udah 5 tahun nih? Udah 5 tahun. Oh, congrats! Udah 5 tahun dan tetap gue customer loyalty-nya loh, Da. Terima kasih. Thank you. Perlu bocoran ke yang punyanya nih ya. Jadi setiap kalian ngeluarin collection baru, PVRA ngeluarin collection baru, pasti mereka tuh di grup udah pada ngomongin nih. Thank you. Oke, lanjut. Jadi balik lagi ke cerita awal waktu pembentukan PVRA tadi gitu ya. Berarti tadi sekarang kalian mention tadi udah berdiri dari 5 tahun yang lalu gitu. Pada saat kalian pertama kali starting PVRA ini, berarti pada saat kalian masih kerja atau kalian memutuskan untuk resign sih dari pekerjaan kalian untuk serius di PVRA ini? Waktu itu pas kita mulai kita masih kerja, jadi karena awalnya kita kan masih coba-coba juga kan. Jadi takut nih kalau kita langsung resign dulu terus langsung bikin bisnis baru. Jadi kita lihat dulu, kita tes market dulu. Kira-kira brandnya bakal kayak gimana sih. Akhirnya setelah 6 bulan baru kita berdua mutusin untuk resign dan fokus di PVRA. Itu berarti keputusan yang luar biasa ya, sampai resign.
Dan kerjanya juga udah lumayan lama gitu kan. Maksudnya Udah lama ya. Tapi di titik mana sih Putri sama Kara mungkin bisa share nih ke teman bergurau. Bisa nggak sih ceritain titik mana yang membuat kalian bahwa kalian tuh semakin yakin bahwa oke, gue akan meninggalkan pekerjaan gue yang sebelumnya untuk dedicated for PVRA gitu. Titiknya seperti di mana sih? Di poin apa gitu? Waktu itu titiknya ada income sebenarnya. Ketika PVRA ngasih kita income bahkan lebih besar dibanding gaji kita saat itu gitu. Dan di situ kita mikir either dijadiin sampingan terus, jadi kita tahu dia akan segitu-segitu aja berarti, atau enggak ya udah berarti kita nekat nih resign dengan ibaratnya kayak jump in ke sesuatu yang agak nggak pasti kan, bisnis baru gitu, baru 6 bulan. Tapi kalau misalkan kita seriusin, harapannya bisa membesar gitu. Jadi dia nggak stagnan di situ aja kalau misalkan dijadiin sampingan. Oke. Setuju. Memang yang beberapa kali kita cerita soal bisnis sampingan gitu ya. Justru itu akan semakin lebih besar kalau kita punya fokus penuh ke bisnis tersebut gitu. Jadi banyak yang memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan lama untuk fokus ke pekerjaan baru dan hasilnya booming sama seperti PVRA ya, Nat ya. Iya, benar. Pastinya sih, Da. Itu pasti keputusan besar banget dan mungkin ada pertimbangan karena menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri juga kali ya. Jadi waktunya lebih fleksibel kan ya, mungkin Putri dan Kara ketika resign. Iya banget. Iya, betul. Jadi itu bisa menjadi semangat. Gue sangat menarik nih ngelihat perjuangannya PVRA dari pertama kali sampai 5 tahun sekarang bisa menjadi PVRA yang sekarang gitu, yang dikenal banyak orang, yang punya banyak store gitu ya. Waktu kalian bangun ini, ada nggak sih perjuangan-perjuangan yang bikin kalian kayak, ih gue tuh gini-gini amat sih waktu bangun awal PVRA itu? Bisa di-share nggak sih? Ada nggak sih cerita-cerita menarik waktu kalian bangun awal PVRA ini? Banyak sih. Salah satunya tuh mungkin pas pertama kali karena kita benar-benar ngerjainnya berdua ya. Jadi kita dari pertama kali nyari vendor, kita nyari tempat untuk bikin sepatu tuh kita benar-benar nyari sendiri gitu. Kita benar-benar sampai bisa kita datengin ke tempat-tempat, kita masuk ke ibaratnya kayak belusukan gitu ya. Iya. Kita benar-benar berdua dan itu tuh kita sampai berapa banyak ya? Mungkin lebih dari 20 tempat sih kayaknya. Oh, wow. Banyak banget. Kita nyamperin, iya, dan sampel yang datang itu pastinya nggak semuanya bagus ya, karena sampai kita pas ada sampel datang terus kayak, ya ampun kok gini banget ya, gitu. Kita sampai nggak yakin nih bisa nggak ya sebenarnya kita bikin ini. Tapi akhirnya ya kita terus tetap nyari, akhirnya kita bisa nemuin satu vendor yang cocok sama kita gitu. Awal-awalnya itu sih benar-benar cerita-cerita yang kalau sekarang diingat-ingat lagi, ya ampun lucu banget ya, karena dulu kita benar-benar ngerjain berdua dan sampai kayak kita ngirim-ngirimin barang, itu semua tuh kita nulisin satu-satu sendiri, kita kirimin semua ke JNE, itu kita ngerjain semuanya berdua waktu itu. Wow. Iya, benar. Ngangkat dus ya tuh ke dalam bagasi mobil. JNE berdua doang, ngedropin satu-satu berapa bulan, setahun pertama kali ya kayak gitu ya. Dan mungkin karena kita kan background-nya bukan fashion ya, jadi in terms of technical skill itu kita lack of kan sebenarnya kan. Iya. Kita lebih strongnya tuh di business side lah bisa dibilang gitu, untuk jualan sama untuk ngatur bisnis flow-nya. Tapi jadi ketika kita harus mikir nih, misalkan ada suatu produk yang perlu pemakaian lem gitu, kita nggak ada ilmunya, lem mana nih yang paling bagus untuk dipakai, itu kita nyobain banyak banget, sampai ada masanya tangan kita tuh bisa kayak nempel gara-gara pakai lem gitu. Di tangan kita tuh selalu ada bekasnya, tau gak sih kalau kena tangan, lem kena tangan terus jadi keras, ada bekasnya. Nah itu mungkin untuk kayak 6 bulan di fase hidup kita, tangan kita kayak gitu terus kali ya. Ampun, sampai keriput-keriput ya pasti ya, karena lem itu kan. Iya, bener. Kita kering-kering gitu. Tangan mulus tuh rasanya aneh ya sekarang ya. Dulu kayaknya bener sampai segitunya. Oke. Tapi berarti pas lagi mulai tadi kan berarti hampir setahun ya, semua ngerjain berdua gitu. Cuman apa sih menurut kalian challenge terbesar ketika kalian tuh pengen Pura tuh naik gitu, baik itu dari sisi brand awareness-nya ataupun dari sisi nih yang masuknya juga gitu kan. Nah, apa kalian pakai I don't know, maksudnya ketika itu challenge-nya apa sih, mungkin bisa diceritain dulu? Mungkin awal-awal ya maksudnya ya. Mungkin dari sisi
produknya perlu dibikin apa ya, kayak bikin orang-orang tuh aware dulu tentang produknya seperti ini dan harganya tuh range-nya berapa gitu kan. Sebenarnya tuh banyak banget yang kita lakukan itu awalnya tuh kita beneran coba-coba gitu ya. Kayak tadi juga kita awalnya tuh kayak kita bikinnya tuh iseng gitu. Nggak kebayang bahkan sampai jadi bisnis yang kita ninggalin pekerjaan kita terus kita seriusin gitu. Jadi awalnya tuh purely coba-coba berdasarkan apa yang kita suka gitu. Jadi beneran ya PVRA itu adalah stylenya aku sama Putri lah purely gitu. Oke. That's why pas kita memperkenalkan ke market mungkin juga pertemuannya deg-degan kan, kayak orang pada suka nggak ya? Terus gimana caranya bersaing? Pasti ada kepikiran Brand ada beli lokal nggak ya kayak gitu kan. Terus banyak banget kan yang namanya all shop gitu pada saat itu di Iya. Instagram gitu. Jadi sebenarnya awalnya tuh kita beneran cuman minta tolong sama orang-orang yang kita kenal. Jadi semua temen, saudara, sepupu, kakak, adik, wah semua orang tuh kita minta untuk nge-post gitu. Bukan influencer ya, itu masih kayak ceritanya berapa tahun kemudian kali. Awal-awal tuh beneran ya dari relatif kita aja. Cuma kan nanti mereka punya temennya punya temen yang mereka, walaupun followers juga nggak banyak gitu, 500, 600 followers is okay gitu. Tapi itu kan ke-expose-nya jadi ke inner circle yang bener-bener pendapatnya tuh menurutku juga jadi valid banget ya, karena kayak orang beneran lah gitu ibaratnya gitu. Mereka bener-bener nge-share kalau misalkan ada produk baru, dan kita waktu itu bikin video pertama tuh juga yang simple tapi eye-catching lah, produknya bener-bener kelihatan. Dan mungkin karena ini orang belum pernah lihat sebelumnya, orang jadi excited. Kita bikin barang tuh waktu itu 72 pasang ya, Put ya? Iya, 72. Pertamanya banget. Itu kan kita masih kerja ya, jadi kita mikir, cari angka yang aman buat jualan 3 bulan ke depan. Itu surprisingly di 3 minggu pertama, kita juga sampai kaget. Kita masih yang megang WhatsApp-nya ya. Jualannya lewat WhatsApp. Itu kita gantian tuh handphone, di rolling. Karena kan aku kerja, Putri kerja. Iya. Dan kita bukan bos ya, maksudnya kita punya bos. Jadi tuh di laptop diem-diem tuh sebenarnya lagi balas-balasin WhatsApp customer pesan. Iya pasti ya, buat side job kan waktu itu kan ya. Iya, unforgettable banget deh, kayak beneran ya sampingan gitu. Iya. Itu kita tiba yang mestinya stok kita siapin buat 3 bulan, ternyata 3 minggu habis gitu. Iya. Di situ kita juga langsung kayak, wah gimana nih restoknya, orang belum ada plan apa-apa pada saat itu. Belajar banyak lah tuh. Luar biasa. Maksudnya itu benar-benar dari nol dan semuanya tuh ada prosesnya juga ya, sampai akhirnya besar seperti sekarang ini. Kalau pas lagi di awal nih, marketing campaign-nya berarti fokus hanya di Instagram kan ya? Atau betul. Sama tadi sempat video juga kan ya? Even sebenarnya sampai sekarang pun majority marketing activity kita tuh purely dari Instagram. Ibaratnya Instagram tuh the strongest platform yang kita punya lah, dan kita maintain benar-benar ke situ gitu. Oke. Padahal sebenarnya website juga ada kan ya? Ada untuk jualannya di website, tapi untuk bikin apa ya, ngebahas sesuatu, nge-launching produk baru, itu semuanya tuh komunikasinya via Instagram. Alright. Jadi pas lagi awal-awal tuh ada kerjasama juga dengan beberapa influencer gitu kan ya, pas lagi mau pas di setahun pertama gitu. Influencer tuh yang kita pertama-tama sih nggak ada ya. Setelah berapa bulan baru yang kita approach waktu itu Andra Lodita. Makanya kalau misalnya kayak ngelihat kenapa Pura PVRA sering banget apa-apa Andra gitu kan. Karena sebenarnya dia tuh influencer pertama yang bantuin kita pada saat itu. Dia lagi hamil, aku ingat banget dia hamil. Anak pertamanya, dan sendal kan cocok ya buat ibu hamil gitu. Pasti kan pengen sendal yang nyaman kan. Makanya waktu itu kita coba approach dia juga based on temen selalu kayak gitu kan biasanya awalnya. Betul. Iya, dan ya thankfully responnya bagus, dia juga suka produknya, dan dia emang yang kalau nge-post kalau misalkan emang dia suka beneran gitu sama produknya, dan di situ kita lihat, kita tunjukin koleksi kita apa aja, dia pilih, ya udah akhirnya dia pakai, dia posting di Instagram gitu. Sebenarnya itu juga metode yang kita pakai sampai sekarang sih. Kita jarang maksudnya dibilang buat postingan yang fully berbayar gitu ya. Lebih kalau misalkan suka, kita share. Jadi mereka benar-benar share, mereka posting karena mereka emang suka produknya gitu. Betul. Oke. Tapi kalau dari kalian berdua nih ya, gue mau tanya sih sekarang perasaan kalian seperti apa sih ngelihat PVRA yang sudah
menjadi seperti sekarang ini gitu ya, punya banyak offline store, terus juga penjualan online dan offline-nya juga luar biasa gitu. Apalagi sekarang kalian punya sudah go internasional gitu. Menyangka akan sebesar ini atau seperti apa sih perasaan kalian? Sekarang jujur sih seneng banget ya kalau misalnya nyangka apa enggak. Awalnya sih nggak nyangka sama sekali ya, karena kita benar-benar ya itu dari awal yang obrolan iseng aja kita, karena mungkin lagi jenuh kerja terus kita pengen bikin sesuatu, benar-benar mulainya dari awal, dari nol, dan bisa sampai kayak gini kita senang banget sih. Kayak dari setiap tahun tuh kita selalu bikin kayak ada excitement baru aja gitu. Kayak misalnya kemarin tiba-tiba kita udah fashion show yang ke luar negeri gitu. Itu kayak setiap tahun tuh achievement yang besar lah buat kita gitu. Berarti kemarin tuh udah ke mana ya? Ke Seoul ya, sama ke London. Sama ke London. Wow, oke, luar biasa. Berarti mereka sudah mencapai ke kancah internasional loh, brandnya PVRA ini. Jadi buat teman bergurau juga ya yang mau sekarang memulai starting bisnis gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti membatasi atau ya pokoknya kita jalanin aja dulu bisnisnya seperti apa, nanti kita serahkan kepada Tuhan membawa bisnis ini menjadi seperti apa. Mungkin cerita Putri dan Kara tadi bisa menjadi salah satu bukti bahwa cuma karena dari omongan dari salon mereka yang pengen nyari bisnis sampingan, sekarang mereka bisa go internasional dengan bisnis yang mereka bangun itu. Jadi luar biasa sih. Iya, intinya jangan menyerah ya pastinya. Oke, mungkin satu hal lagi nih, aku pengen nanya, penasaran nih ya, karena sebagai customer loyalty-nya PVRA, karena menurutku marketing kalian tuh oke banget dengan salah satunya tuh cara penjualan kayak hanya dibuka beberapa menit gitu. Jujur itu gue sampai saudara gue tuh sampai kayak nitip ke gue, terus udah itu karena tahu internet gue lagi yang paling kencang lah ya intinya, terus itu kayak semua orang sampai nyari-nyari siapa nih yang internetnya paling kencang, terus supaya bisa dapetin slotnya Pura gitu. Itu salah satu strategi yang luar biasa banget sih menurut gue. Emang kalian rancang seperti itu atau gimana tuh? Sebenarnya ketika kita launching, misalkan kita jualan awal-awal tuh ya, kita keluarin new collection, terus tiba-tiba dalam berapa bis itu sebenarnya di luar, itu bukan strategi sama sekali. Kayak bener-bener itu produknya kita masukin semua, dan bener-bener habis dalam waktu 3 menit. Tanpa kita nge-full produk. Iya, karena orang banyak yang ngira itu strategi marketing kan. Dalam arti kita launchingnya tuh kita bagi-bagi gitu. Nanti tiba-tiba kita bilang restock. Sebenarnya enggak, ketika kita restock itu kita emang beneran restock. Awal-awalnya emang beneran produk yang kita buat ternyata demand-nya lebih gede gitu. Pada saat itu kan kita juga masih hati-hati banget kan bikin produk nggak langsung sebanyak sekarang gitu. Bahkan sampai tuh namanya web hunt kalau nggak salah. Orang pernah approach aku nanya untuk nawarin jasa web hunt dia ini, sampai aku jelasin, enggak, kita nggak web hunt, kita beneran upload semuanya. Orangnya kayak oh ternyata itu bukan strategi marketing. Enggak, bukan, beneran itu bukan strategi marketing. Sampai aku beneran jelasin, kita nggak jualan cuma 5 menit itu doang. Emang kebetulan pada saat itu 5 menit itu barangnya langsung habis gitu. Tapi kita tahu itu kan sebenarnya buat kita mungkin kita seneng kan, wah produknya laku gitu. Tapi di satu sisi lain tuh customer banyak yang kecewa sebenarnya sama kita gitu. Karena mereka ngerasa nggak sih jualan gitu. Berapa sih yang bikin satu size, satu model cuma bikin satu ya masing-masing size. Beneran banyak banget tuh yang ya kecewa lah gitu. Pertama-tama kita juga sempat mikirinnya, aduh sedih juga gitu. Tapi ya kita mikir itu a good problem ya. Berarti orang suka dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi emang setelah itu ke depannya tuh kita selalu ngeplan untuk per koleksi itu kita harus bisa berani untuk naikin kuantitinya gitu dikit-dikit. Mungkin aku sama Putri sama-sama perempuan ya, kalau dalam berbisnis tuh lebih hati-hati gitu. Nggak bisa langsung awal-awal keluarin banyak gitu. Pasti kita ngelihat, kita baca marketnya banget dulu lah gitu. Sampai akhirnya kita bisa itu banyak banget sekarang per bulannya. Dengan orang jadi nggak harus, kalau misalkan dilihat, pasti sekarang di website PVRA itu stok pasti selalu ada. Karena itu yang kita belajar dari sebelumnya. Kita nggak mau orang ngerasa kayak kehabisan. In a way, good, kita kelihatannya kayak, wah nih brand laku banget. Tapi sebenarnya kan di satu sisi kita juga losing sales kan berarti.
Betul. Iya. Kayaknya orang mau beli tiba-tiba nggak jadi gitu. Jadi kayak barangnya nggak ada, barangnya nggak pernah ada. Dan mindset itu tuh sebenarnya agak nempel kayaknya di orang-orang gitu ya. Banyak yang kalau misalkan ketemu kita pertama kali pasti bilangnya, aku pengen banget sepatunya tapi nggak pernah dapet. Tapi aku jelasin, ke website sekarang pasti ada. Sekarang stoknya kita jamin selalu sesering itu kita restock. Oke, jadi buat teman bergurau yang lagi dengerin, ini ya nih, foundernya udah langsung ngomong, Putri dan Kara, bahwa sekarang stoknya jauh lebih banyak. Jadi bisa langsung dicek ya di website PVRA. Nah, ngomong-ngomong soal penjualan nih, Putri sama Kara gitu ya. Di tengah kondisi kayak sekarang ini kan mungkin isunya adalah yang lagi berkembang saat ini adalah ya soal konsumtifnya mereka gitu ya. Kalau PVRA memandangnya seperti apa sih dengan kondisi sekarang ini terhadap penjualan kalian nih? Apa terpengaruh atau mungkin enggak kok, customer gue masih loyal dan membeli barang-barang gue gitu. PVRA melihat kondisi sekarang seperti apa sih? Kondisi pandemi gini ya. Ya. Kalau dilihat dari amount sales-nya sih jelas beda banget karena sebenarnya beberapa toko offline kita itu tutup sekarang. Tutup karena di tengah tahun kemarin sebenarnya emang kontraknya sudah habis dan kita decide untuk nggak perpanjang. Jadi sekarang semua penjualan kita itu pindah ke online dan beberapa toko consignment. Oke. Nah sebenarnya kan menjual sepatu mungkin agak tricky ya, selain dengan kondisi pandemi sekarang yang orang juga nggak jarang keluar. Betul. Jadi jadi dari penjualan kita sih memang efeknya sih ada banget. Kan kita kena banget impact-nya dari pandemi ini. Cuman lagi-lagi kita juga berusaha supaya bikin produk-produk yang apa aja sih yang sekarang sebenarnya dipakai sama customer-customer kita gitu. Sebenarnya produk-produk yang emang relate lah sama kondisi sekarang ini. Nggak salah sekarang juga PVRA ngeluarin masker juga ya? Ya, masker, kita juga ngeluarin tas, ada pouch untuk naruh handphone, hand sanitizer, gitu. Jadi benar-benar produk yang lebih relate lah, jadi nggak cuma sepatu aja. Betul. Okay. Jadi tetap berinovasi ya, walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, selalu masih ada jalan lagi untuk kembali on track ya pastinya. Betul, setuju. Ya. Oke. Nih kita karena durasi ngobrol-ngobrol dengan founder-founder biasanya emang pasti bakal banyak banget yang bisa dibahas. Tapi ini kita di last question, mungkin ada tips nih sedikit dari Putri dan Kara gitu untuk teman bergurau yang mungkin sekarang lagi mau memulai bisnis fashion dengan kondisi pandemi seperti ini, mereka lebih banyak di rumah dan tercetus ide, wah pengen bikin nih sepatu atau sandal gitu kan bisnis. Mungkin ada tips and trick untuk pas pandemi ya. Iya. Kira in general aja kali ya. Ya, boleh. In general juga nggak apa-apa. Benar start small sih. Dalam arti kita modal tuh cuma 5 juta per orang. Iya. Duit sendiri yang abis itu kita kembangin tiap bulannya gitu. Itu lebih berasa lebih berasa susah payahnya dibanding kita pakai uang orang lain kalau kita personally ya. Dan karena kita benar-benar start small, kita tuh benar-benar menurutku kita berkembang sesuai dengan pace kita gitu. Tanpa kita menghiraukan orang lain tuh ngelakuin apa sih pada saat itu gitu. Jadi beneran coba untuk nggak ngelakuin sesuatu yang di luar kemampuan kita lah. Kayak misalkan kayak buka toko gitu. Buka toko tuh suatu hal yang kita impi-impikan gitu. Tapi kita ngelakuin itu setelah kita benar-benar siap di tahun ketiga waktu itu. Itu pun juga tokonya pop up, jadi kita nggak berani permanen juga. Jadi benar-benar dari pop up 1, wah ternyata bagus banget responnya. Kita kaget banget kalau misalkan orang antusias sekali ketika kita pindah ke offline. Itu tuh euforianya beda banget deh, kayak a totally different market. Orang juga responsnya benar-benar sesuatu hal yang benar-benar kita kaget banget dan kita appreciate banget. Dan itu sebenarnya berlanjut tuh dari tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun kelima sekarang gitu. Tahun 5 sekarang, mestinya itu kita planning untuk buka toko permanen tuh di tahun kelima ini gitu. Cuman kan ternyata terjadi pandemi ini, jadi ibaratnya mimpi itu kita hold dulu lah sekarang gitu. Dan mungkin tips dari aku sih, kalau hal kayak gini terjadi gitu, ini kan sesuatu yang beyond our control lah si corona ini, siapa sih yang pernah kebayang kayak mimpi gitu, ini tiba-tiba kejadian gitu. Betul, setuju. Mungkin tips dari aku adalah harus bisa cepat beradaptasi dan berinovasi sih. Kayak dari kita yang tadinya cuma konsentrasi di jualan sepatu gitu,
Kita harus mikir untuk gimana caranya kita menghasilkan uang dari tempat lain gitu. Karena kan kayak tadi Putri bilang, orang kan stay at home ya, jadi sebenarnya agak aneh juga. Ayo beli sepatu buat apa gitu. Tapi kan kita sebenarnya juga encouraging orang untuk juga. Jadi ada dilema juga kan di situ. Jadi that's why kenapa kita sekarang bikin beberapa line baru yang bisa nge-akomodir orang untuk both stay at home sama ngejalanin yang namanya new normal ini gitu. Di situ kita benar-benar ngerasa adaptasi itu harus cepet lah gitu. Karena sekarang kan, again mungkin karena background aku dan Putri itu bisnis, yang kita pikirin beneran adalah gimana caranya kita sekarang harus survive di kondisi ini gitu. Karena kan sekarang ini bukan cuma tentang aku sama Putri doang gitu. Ini kita ngomongin yang pegawai kita yang hidupnya tergantung dengan berjalannya bisnis ini gitu. That's why kita benar-benar harus cepetan adaptasi, inovasi, tapi juga jangan cuman semua orang bikin masker, ikutan bikin masker, nggak gitu juga gitu. Harus tetap punya identity brand yang kuat banget gitu. Karena menurutku kalau misalkan branding kita kuat banget, orang suka kita bukan hanya karena produknya, tapi juga karena kita as a brand. Kayak kita selalu nyoba untuk treat customer kita tuh as a friend gitu. Bukan cuman orang yang beli barang doang. Jadi nggak cuman kayak transaksi, hubungannya itu jangan kayak transaksi jual beli gitu, hubungannya harus lebih personal dari itu. Makanya kita bikin community, kita suka bikin event yang kita ketemu langsung sama customer, kita make sure kalau misalkan after sales service itu harus sebagus proses ketika mereka berjualan. Makanya kita bikin yang namanya orang tuh bisa reparasi, ada warranty, jadi orang ngerasa nyaman gitu jualan sama beli barang kita. Awal-awal pandemi juga kita langsung berubah cara komunikasi kita. Kalau misalkan dilihat dulu mungkin Instagram kita isinya tuh barang aja, kayak barang baru apa, ini future-nya apa gitu. Tapi sekarang kita ngomong sama customer tuh juga udah beda lah caranya. Di social media kita lebih kayak komunikasi as a friend gitu. Nggak purely konten kita tuh cuman perkara jualan aja gitu. Terkadang banyak hal-hal receh menghibur yang sebenarnya biar orang ngerasa better aja sih in a way gitu. Karena kita punya followers lumayan banyak gitu, hampir 300.000 orang yang lihat di Instagram kita. Why not use that platform untuk something yang lebih positif gitu. Jadi kita banyak bikin games, giveaway itu sekarang sering banget. Sebenarnya itu tujuannya apa? Buat menghibur orang aja sih gitu. Karena kita tahu situasi ini kan berat gitu ya. Kadang orang juga kalau misalkan scrolling barang terus juga pasti mereka ada titik di mana enak gitu mungkin ngelihatnya kali ya, kayak bosan gue ngeliatinnya orang jualan mulu gitu. Jadi kita banyak, kalau diperhatiin banyak lah konten-konten kita tuh yang lebih ke sharing dibanding ke jualan aja gitu. Mungkin itu sih sedikit tips dari aku. Luar biasa ya tuh bumbu-bumbu yang penting juga nih. Kalau dari Putri barangkali ada tambahan? Sama ya sama Kara. Cuman paling tambahan dari aku ya balik lagi ini karena sekarang ini masa yang bisa bilang sulit ya. Jadi mungkin dari sisi keuangan juga harus diperhatikan gitu. Maksudnya dari pertama bikin bisnis itu adalah satu hal yang penting yang kita itu harus benar-benar mikirin matang-matang gitu. Karena kan lagi-lagi kondisi seperti ini kan kita nggak pernah tahu ya gitu. Jadi kalau misalnya bikin bisnis itu kalau dari aku kita harus benar-benar pikirin sebenarnya expenses-nya tuh apa aja sih gitu. Dengan uang yang ada sekarang ini kita bisa bertahan untuk berapa lama gitu. Karena kalau misalnya nih karena aku ngelihat mungkin banyak orang yang mikirnya oke, kalau misalnya kita bikin sesuatu yang keren banget emang mungkin untuk image bagus banget gitu, tapi kadang-kadang kalau dilihat dari sisi keuangan itu sebenarnya nggak sehat gitu. Menurut aku itu mungkin tidak perlu gitu. Karena lagi-lagi kalau misalnya kita punya reserve uang yang ya lumayan sehat lah gitu, kita masih bisa menjalani masa-masa seperti ini tuh mungkin dengan lebih baik. Oke, cash flow-nya tetap muter ya pastinya cash flow tetap muter, iya. Ada reserve cash flow lah. Siap. Luar biasa nih. Oke teman bergurau, itu tadi obrolan seru kita bareng Putri dan Kara soal gimana perjuangan mereka dan sampai akhirnya PVRA mencapai kesuksesannya seperti saat ini ya Nat ya? Iya, benar banget dah. Ternyata di balik brand PVRA ini banyak banget cerita dari Putri dan Kara. Seperti tadi kita udah dengar, mereka ngepak-ngepakin dari awal sendiri sampai ketemu beberapa vendornya juga di awal. Jadi luar biasa banget dah perjuangan mereka. Pasti untuk teman bergurau, jadi untuk yang sedang memulai bisnis, jangan menyerah, terus lanjutkan. Oke, kalau begitu teman bergurau, untuk yang belum mendengarkan episode-episode sebelumnya podcast Waktu yang Bergurau, kalian bisa langsung cek kita di Spotify ataupun YouTube channel kita.
search @podcast Waktunya Bergurau. Dan kalau kalian mau lihat aktivitas kita, bisa lihat di Instagram @podcast Waktunya Bergurau. Oke, kalau begitu sekian untuk episode kali ini. Anindya Siregar. Amanda Pohan, dan jangan lupa kita juga selalu mengingatkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya guys, untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga rajin mencuci tangan. Terima kasih sudah mendengarkan, dan jangan lupa dengerin terus our podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Stay healthy guys. Thank you for listening. Bye. Bye-bye. Thank you.